Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ibu Novi akan menjelaskan tentang terapi pijat serta kompres panas dan dingin dalam upayanya untuk menurunkan nyeri. Mari kita pelajari. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu bahwa diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu memahami tentang terapi keperawatan, terapi non-farmakologis untuk menurunkan nyeri. Ada dua metode, yaitu stimulasi kutaneus dengan pijat serta kompres. Di sini kita pelajari kompres hangat dan dingin. Untuk stimulasi kutaneus, ya, stimulasi di kulit dan jaringan di bawahnya, ini bertujuan mengurangi tanda-tanda yang tidak diinginkan, tanda-tanda ketidaknyamanan. Contohnya, mengurangi nyeri, mengurangi kejang otot, mengurangi peradangan, serta rasa mual. Stimulasi kutaneus ada beberapa jenis, ya. Ada menggunakan pijat, massage, kemudian kompres itu juga menstimulasi kulit. Kompres dingin, es panas dengan mentol, kemudian ada vibrasi, serta yang menggunakan alat elektrik, yaitu dengan TENS. Nanti ini bukan porsi saya membicarakan TENS di sini. Fokus kita nanti ke massage dan kompres, ya. Untuk stimulasi kutaneus, pertimbangkan sisi alternatif ketika aplikasinya langsung tidak memungkinkan. Bisa jadi lokasi mengalami peradangan akut sehingga kita tidak bisa melakukan stimulasi kutaneus, atau lokasi nyeri itu pasca pembedahan, maka kita bisa menstimulasinya di area yang mana. Nah, jadi pertimbangkan sisi alternatif ketika kita tidak bisa langsung aplikasi di lokasi nyeri. Contoh daerahnya yang berdekatan dengan nyeri, daerah sampingnya, daerah distalnya, atau daerah di antara nyeri yang terkena dengan otak. Ya, ini untuk mengkat perjalanan nyeri. Nah, untuk pijat sendiri, massage, ini adalah stimulasi kulit dan jaringan di bawahnya dengan berbagai tingkat tekanan tangan. Gunanya untuk menurunkan nyeri, meningkatkan relaksasi, serta meningkatkan sirkulasi atau peredaran darah. Ada kontraindikasinya. Kontraindikasinya penurunan trombosit, ini bisa berisiko perdarahan ketika kita massage kulitnya, kemudian penurunan integritas kulit, gangguan integritas kulit, ya, mungkin misal ada kerusakan di kulitnya, baik itu luka operasi, sobekan, luka bakar, dan sebagainya. Kemudian ada diagnosis trombosis vena dalam, ini bisa menyebabkan oklusi, emboli, ya, yang lepas. Area dengan lesi yang terbuka, kita tidak bisa langsung massage di kulit tersebut. Ada kemerahan atau peradangan, ketika kita massage di daerah tersebut malah tambah nyeri dan akan meningkatkan, memperluas area peradangannya. Kemudian tumor, serta hipersensitivitas terhadap sentuhan. Untuk prosedurnya, kita perlu kaji inform consent pada pasien, ya, kesediaan pasien untuk dipijat. Kemudian tetapkan periode waktu, ya, berapa lama, 15 menit, 30 menit, ya, sehingga mencapai respon yang diinginkan, ketenangan, relaksasi, hilang nyerinya, ya. Kemudian pilih area tubuh yang akan dipijat. Kemudian kita cuci tangan dengan air hangat atau gosok, ya, ini gosok telapak tangan dengan kedua tangan. Ini supaya menghangatkan area tangan kita ketika akan menyentuh pasien.
Siapkan lingkungan pribadi yang hangat, nyaman, privasi tanpa gangguan. Ya, kemudian tempatkan pada posisi yang nyaman untuk memudahkan pemijatan. Apakah mau posisi tidur, berbaring, duduk, bersandar? Nah, posisikan pasiennya dengan nyaman. Pertahankan privasi ya sesuai dengan kebutuhan, bisa ditambah dengan peralatan misal handuk ya, expose hanya area yang akan dipijat saja. Tutupi area yang tidak terpapar ya, yang tidak kita pijat dengan selimut, spray, handuk ya tadi. Kemudian bisa gunakan lotion atau minyak, tetapi ingat ya, jangan gunakan lotion ataupun minyak di area kepala ataupun di kulit kepala. Gosok lotion atau minyak ini dengan telapak tangan kita ya, supaya hangat. Atau sebelum digunakan lotion dan minyak ini, botolnya lotion dan botol minyaknya ini kita alirkan di bawah air hangat selama beberapa menit sebelum digunakan. Tidak dialirkan tuh tidak apa-apa, direndam juga tidak apa-apa. Intinya lotion dan minyak yang akan digunakan, yang akan diaplikasikan itu hangat. Selanjutnya, pijat menggunakan sapuan atau usapan panjang yang terus-menerus ya, merata, bisa ada vibrasi, getaran ya, menggunakan telapak tangan, jari dan jempol. Sesuaikan area pijatnya, tekniknya, serta tekanan. Bisa ditanya ini sudah cukup atau belum ya, sesuai dengan persepsi pasien. Apakah sudah nyaman atau belum dan sesuai dengan tujuan pemijatan. Jika pasien menolak pemijatan di area tubuh, maka misal pasiennya geli, ada loh ya pasien yang menolak pemijatan karena dia merasa kegelian kalau disentuh orang. Tawarkan pemijatan di area tangan dan kaki, ini lebih toleran untuk disentuh orang lain. Kemudian ya, dorong pasien untuk relaksasi, bernafas dalam, rileks selama pemijatan. Kaji pasien untuk memberitahu bagian mana yang tidak nyaman dari pemijatan tersebut. Bisa saja tekanan kita menjadi berbeda ketika kita memijat punggung gitu ya. Mungkin ada area yang lebih sakit ketika kita pijat. Anjurkan pasien setelah pemijatan ini untuk beristirahat sampai siap dan kemudian bergerak secara perlahan ya. Bisa jadi karena rileks ya sampai mengantuk gitu ya, maka pasiennya menikmati itu nggak apa-apa ya. Kemudian ketika pasien sudah siap untuk misal bergerak dan sebagainya baru difasilitasi. Gunakan pijatan sendiri atau bersama dengan pijatan dengan tindakan yang lain yang sesuai. Bisa dengan pijat, kemudian hanya pijat saja, atau mungkin bisa juga kita aplikasikan kompres hangat, itu tidak apa-apa. Evaluasi dan dokumentasikan respon terhadap pijatan. Saya ada penelitian terkait dengan massage ya. Ini saya publikasi di jurnal Viva Medica. Ini sudah terakreditasi SINTA yang terbit pada volume 10 ya. Saya cari pointer dulu, di mana pointernya. Oke. Nah, ini di volume 10 nomor 18 yang diterbitkan tahun 2017. Saya anggota penelitian dengan dosen lain meneliti tentang pengaruh pijat terhadap intensitas nyeri pasca bedah jantung di Rumah Sakit Pusat Jantung dan Kardiovaskuler Harapan Kita Jakarta. Kita lihat bagaimana hasil penelitian ini. Judulnya adalah pengaruh pijat terhadap intensitas nyeri pasca bedah jantung. Saya sebagai peneliti kedua. Di penelitian ini kita
bisa kupas bahwa penelitian ini efektif untuk menurunkan nyeri pasca bedah jantung. Saya akan buka hasil penelitiannya sebentar. Oke, ini sudah saya buka untuk luaran penelitian saya yang tadi pengaruh pijat terhadap intensitas nyeri pasca bedah jantung. Di sini diulas, saya sudah highlight beberapa bahwa penyakit jantung ini masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. Nah, bedah jantung ini merupakan pembedahan yang dilakukan dengan membuka tulang sternum, dibuka tulang sternumnya, kemudian melihat jantung secara utuh, sehingga tindakan bedah jantung ini akan menyebabkan trauma pada jaringan kulit, otot di bawah kulit, serta tulang sternumnya. Tindakan bedah jantung menurut penelitian sebelumnya bahwa ini merupakan pembedahan paling nyeri dari berbagai jenis pembedahan yang lainnya, karena ini otot dan tulang yang rigid, yang tidak digerakkan, berbeda dengan tangan, kaki. Ini kan tulangnya bergerak gitu ya, dengan kontraksi otot. Nah, sternum itu tidak diam. Ketika dia dibuka, maka ini akan menjadi dipersepsikan oleh pasien pasca pembedahan jantung sebagai pembedahan yang paling nyeri. Nah, nyeri pasca bedah jantung ini menjadi masalah utama bagi pasien dan merupakan hal yang paling mengganggu, sehingga perlu dilakukan intervensi untuk menurunkan nyeri. Tindakan keperawatan yang dapat dilakukan yaitu dengan pemijatan. Pijat adalah penekanan tangan pada jaringan lunak, biasanya pada otot, tendon, ligamen, tanpa menyebabkan pergeseran ataupun perubahan posisi sendi. Ini tujuannya untuk menurunkan nyeri, menghasilkan relaksasi, dan meningkatkan sirkulasi, serta karena relaksasi, sirkulasi meningkat juga menstabilkan atau menurunkan tekanan darah. Nah, ini fokus teknik yang dilakukan pada penelitian ini yaitu light massage. Light massage adalah sentuhan lembut. Ini sebagai dasar dari terapi pijat dan juga menggabungkan antara ilmu pengetahuan dan seni. Pijat mampu menurunkan nyeri melalui mekanisme gate control. Pelajari kembali fisiologi nyeri untuk memahami apa itu gate control. Dengan pemijatan, dengan light massage, ini akan memblok ya, sehingga memberikan blocking pada saraf yang berdiameter besar akan menyebabkan gate control tertutup, sehingga jalur nyeri tertutup. Rangsangan nyeri tidak dipersepsikan, tidak diteruskan ke korteks cerebral, sehingga nyeri bisa menurun. Pijat dapat dilakukan di area lokal yang mengalami nyeri, tetapi kalau ini kan tadi ada pertimbangkan ya lokasi alternatif ketika ada kerusakan di jaringan yang sumber nyeri. Jadi kalau pemijatan pasca operasi tidak pas di pembedahannya ya, bisa menggunakan area alternatif. Pijatan pada area dapat meningkatkan hormon pleasure, hormon endorfin ya. Untuk metode penelitian yang digunakan, ini menggunakan quasi eksperimen design dengan non-equivalent control group design. Lokasi penelitian di ruang ICU dewasa RS Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Jumlah sampel masing-masing 18 responden untuk kelompok perlakuan dan kontrol. Jadi totalnya ada 36 responden. Berikut dengan berbagai kriteria, ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusinya. Oke,
Bisa dirujuk ya penelitiannya, bisa dicari secara lebih jelas. Untuk peralatan yang digunakan ada bedside monitor, ini sudah terpasang di ruangan, kemudian MP3 player ini untuk menambah sensasi ketenangan, jadi juga diputarkan musik, headphone serta arloji. Adapun untuk hasil penelitian, oh ya dijelaskan di sini pengukuran pertama itu sebelum perlakuan pijat ya pada menit ke-0. Kemudian peneliti melakukan pijat lembut atau light massage selama 15 menit. Pengukuran skala nyeri pos perlakuan pada menit ke-15. Hasil penelitian ini menunjukkan pada kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol. Pada sebelum perlakuan rata-ratanya kelompok perlakuan 4,11. Ini tepat ya, sama persis dengan kelompok kontrol. Untuk pasca perlakuan, nyerinya pada kelompok kontrol ini sudah terlihat ya, 0,4. Kemudian untuk kelompok kontrol 3,94. Selanjutnya untuk uji bedanya kalau secara tadi angka dari prepos saja sudah terlihat berbeda ya. Nah, dipastikan dengan uji statistik, uji beda ya. Untuk perlakuan preposnya ini berbeda secara signifikan antara kelompok nyeri sebelum dengan data nyeri setelah pada kelompok perlakuan ini berbeda bermakna secara statistik. Tadi kan terlihat bahwa nilainya dari 4,11 bisa turun menjadi 0,44. Sedangkan pada kelompok kontrol tadi kan terlihat nilainya 4,11, posnya dia menjadi 3,94. Ya. Ini secara statistik pun tidak bermakna. Ya, nilai p-value-nya adalah 0,083. Kalau perbedaan antar kelompok, jadi perbandingan antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol, ya untuk skala nyeri posnya, pos perlakuan ini juga menunjukkan perbedaan yang signifikan, p-value-nya 0,00. Pembahasannya di sini, oh ya, untuk selisihnya, ya. Kalau dilihat pengurangan ya rata penurunan nyeri pada kelompok kontrol itu tinggi ya, besar ya, 3,67, sedangkan pada kelompok kontrol hanya menurun 0,17. Ini semakin membuktikan bahwa light massage bisa menurunkan nyeri pasca bedah jantung. Oke, di sini dibahas bahwa pijat berpengaruh terhadap penurunan skala nyeri. Terapi pijat mampu menurunkan nyeri melalui mekanisme gate control dan stimulasi analgesik alami. Tadi analgesik alaminya adalah hormon beta endorfin endogen yang bisa kita sintesis sendiri. Dengan gerakan mengusap, ini memberikan tekanan lembut pada jaringan lunak tubuh seperti permukaan kulit, serta vibrasi ini akan meningkatkan pelepasan serabut-serabut sensorik tipe A beta yang besar yang berasal dari reseptor taktil di area perifer. Selanjutnya, hal ini akan menekan perjalanan ya arus sinyal nyeri sebagai akibat dari inhibisi lateral setempat di medula spinalis. Pijat mampu memicu pelepasan endorfin. Ini menghasilkan perasaan yang tenang, nyaman pada pasien. Selain itu, juga dapat terjadi reduksi pengurangan hormon stres seperti adrenalin, kortisol, dan norepinefrin, sehingga nyeri bisa menurun.
Nah, pijat dapat memperbaiki sirkulasi darah. Ini juga banyak penelitiannya sehingga pijat dapat menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Itu hasil penelitian saya, ya, bisa dirujuk sebagai intervensi pada pasien pasca bedah. Oke, kita kembali ke presentasi. Sebentar, saya share screen. Oke, tadi sudah sampai ke pemijatan, ya. Oke, barusan kita bahas tentang hasil penelitian saya terkait pengaruh pijat terhadap intensitas nyeri pasca bedah jantung. Nah, tadi sudah sedikit dijelaskan apa itu light massage, ya. Adalah gerakan urut mengusap yang dilakukan secara berirama berturut-turut ke arah pusat sirkulasi ke arah jantung. Menentukan besar tekanan yang tepat untuk setiap pasien, setiap orang, dan menentukan daerah ketegangan atau daerah yang nyeri dan masalah jaringan lainnya menggunakan sense of touch. Sambil kita pijat, sambil dilihat respon pasiennya, apakah pasiennya merasa nyaman atau malah tambah nyeri, sehingga kita bisa mengatur tekanannya, mengatur area yang akan disentuh dipijat. Sentuhan juga menyampaikan rasa peduli. Ini adalah komponen penting dalam hubungannya dengan penyembuhan. Light massage dapat memberikan rasa nyaman dan relaksasi. Kecepatan dan tekanan selama pemijatan ini dilakukan dengan cara yang halus. Kalau diibaratkan seperti ibu yang menenangkan bayinya. Saraf akan mengirimkan sinyal kenyamanan ke otak saat dipijat dengan kecepatan 1-10 cm per detik. Manfaat dari sentuhan ringan atau light massage adalah merangsang saraf aferen yang menuju ke otak, saraf yang membawa jaras nyeri, ya. Hal ini terutama bekerja pada sistem saraf perifer, yaitu serabut saraf C. Saraf ini mengirimkan sinyal yang berkaitan dengan emosi dan perasaan positif. Ketika pijat dilakukan secara lembut selama 15 menit, ini dapat meningkatkan gelombang delta dan menurunkan gelombang alfa dan beta. Gelombang alfa itu yang terkait kewaspadaan, ya, kecemasan, nah itu akan diturunkan. Gelombang delta ini terkait dengan kondisi yang nyaman, rileks, bebas dari nyeri. Pijat lembut selama 15 menit ini akan menurunkan EEG, asimetrik frontal kanal, yang terkait dengan afek dan mood negatif, sehingga afek dan mood negatif ini akan menurun. Untuk tekniknya, light massage dapat digunakan secara menggunakan effleurage, stroking movement atau mengusap, dan friction. Friction itu menggosok dan menggesek. Untuk teknik effleurage atau mengusap, effleurage memiliki efek sedatif dan menenangkan. Gerakannya ringan, terus-menerus. Area yang digunakan adalah ujung jari bagian bawah pada bagian wajah seperti hidung, dagu, dengan telapak tangan. Dan pada bagian wajah yang lebih lebar, ini di area dahi, pipi, kulit, kepala, bahu, lengan, dan kaki, ini pakai telapak tangannya. Untuk area yang kecil tadi hidung gitu, ya, dagu, ini bisa menggunakan jari-jari, ujung jari-jari. Nanti akan dicontohkan bagaimana melakukan light massage.
Kemudian selanjutnya arah gerakan pengusapan ini dilakukan tegak lurus terhadap lipatan kulit atau sejajar dengan jalannya serabut-serabut otot. Pengurutan tangan dan kaki dimulai dari ujung jari tangan dan kaki dan selalu ingat menuju ke arah jantung. Untuk punggung, ini mulai dari tengkuk, bahu, pinggang, ke atas, ke arah bahu. Frekuensi gerakan ini dapat dilakukan 3 kali pengulangan, ya, sesuai dengan kenyamanan pasien. Selanjutnya, manfaat dari teknik Evrulets ini bisa menghilangkan secara mekanis karena kita mengusap kulit, ya, secara mekanis sel-sel epitel yang sudah mati. Kemudian pengusapan di area peredaran darah dan kelenjar limfe ini akan mempercepat pengangkutan karena meningkatkan sirkulasi, ya, mempercepat pengangkutan sisa metabolisme, memperlancar aliran pembuluh limfe dan darah, meningkatkan pertukaran zat metabolisme dan nutrien ke jaringan kulit. Usapannya tadi 1 garis lurus gitu, ya, untuk teknik Evrulets. Intinya dengan usapan tekanan ringan, bisa sedang, bisa ringan. Jadi di ujung itu ringan, di area tengah itu tekanannya lebih sedang, kemudian nanti di akhir usapan kita menjadi ringan kembali. Yang berikutnya teknik yang kedua yaitu friction. Ya, teknik light massage friction merupakan gerakan yang memberikan tekanan ringan pada kulit untuk memperlancar sirkulasi darah, mengaktifkan kelenjar di kulit, dan memperkuat otot-otot di kulit. Teknik pijatan melingkar ringan menggunakan 2 ujung jari yang ditekankan tegak lurus pada bagian yang akan dipijat. Kalau tadi Evrulets itu lurus, ya, dengan tekanan lembut, kalau friction itu dengan melingkar ringan. Manfaat dari gerakan friction ini meningkatkan penyembuhan bagian jaringan yang cedera, meningkatkan produksi kelenjar di bawah kulit, terutama kelenjar lemak, sehingga kulit terjaga kelembapannya. Meningkatkan peredaran darah di kulit juga. Ini teknik friction, ya, dengan melingkar-melingkar. Begitu, oke. Selanjutnya kita lihat video pembelajaran praktik light massage-nya. Tidak bisa diputar, ya. Oke, tadi tidak bisa diputar. Kita lanjutkan, ya, untuk melihat video pembelajaran. Saya putar dari videonya langsung. Light massage atau sentuhan lembut adalah dasar dari terapi pijat yang menggabungkan ilmu, pengetahuan, dan seni. Light massage dilakukan dengan melakukan usapan lembut seperti mengusap bayi. Light massage dapat menimbulkan respon relaksasi sehingga mengendalikan tekanan darah yang tinggi pada penderita hipertensi primer. Light massage dilakukan dengan teknik Evrulets atau mengusap, friction atau menggosok, dan tapo temen atau ketukar. Pijatan dilakukan dengan searah serabut otot dan tegak lurus dengan lipatan kulit. Persiapan alat yang digunakan antara lain hand sanitizer, handuk, tisu,
dan tensimeter digital. Berikut akan saya demonstrasikan tindakan light message. Selamat pagi, Pak. Saya perawat Sidik. Hari ini akan melakukan tindakan pemijatan pada Bapak. Seperti diketahui bahwa kemarin tekanan darah tinggi Bapak itu sangat tinggi, mencapai 170. Nah, saya akan memijat. Tujuannya adalah untuk mengurangi tekanan darah tinggi Bapak. Apakah Bapak bersedia? Kalau bersedia, saya akan mulai ya, Pak. Lakukan usapan lembut pada dahi, di bawah mata, hidung, dan pipi. Lakukan gosokan dengan gerakan sirkuler pada dahi, di bawah mata, hidung, dan pipi. Lakukan usapan lembut pada leher dan pundak. Lakukan gosokan dengan gerakan sirkuler pada leher dan pundak. Lakukan tapping pada titik crown. Lakukan tapping pada titik eyebrow. Lakukan tapping pada titik under the eye. Lakukan tapping pada titik under the nose. Lakukan tapping pada titik chin. Lakukan tapping pada titik collarbone. Lakukan usapan lembut pada dada. Lakukan gosokan dengan arah sirkular. Lakukan usapan lembut pada jari-jari dengan arah menuju jantung. Lakukan usapan lembut pada punggung tangan dan telapak tangan. Lakukan usapan lembut pada lengan bawah, lengan atas bagian luar. Lakukan gosokan dengan gerakan sirkuler pada punggung tangan lengan bawah, telapak tangan lengan bawah bagian dalam, dan lengan atas bagian dalam.
Pada tangan kiri, gerakan sesuai dengan langkah-langkah gerakan pada tangan kanan. Lakukan tapping pada inside of the hands. Lakukan tapping pada index finger. Lakukan tapping pada middle finger. Lakukan tapping pada ring finger. Lakukan tapping pada baby finger. Pada tangan kiri, gerakan sesuai dengan langkah-langkah gerakan pada tangan kanan. Tindakannya sudah selesai, Pak. Bagaimana keluhan Bapak saat ini? Pusingnya bagaimana sekarang? Saya enggak. Lehernya apakah masih kaku? Enggak, udah enak. Ya, alhamdulillah ya Pak. Tindakannya sudah selesai. Nanti Bapak istirahat. Saya akan kembali ke ruangan saya. Setelah ini nanti beberapa waktu lagi Bapak akan melakukan tindakan untuk akupresur. Gitu ya Pak. Saya meninggalkan ruang dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu adalah teknik ya light massage yang kebetulan dilakukan untuk penderita hipertensi untuk nyeri hipertensinya. Kalau pada pasien berat jantung tentu area dada tidak dimassage ya. Oke, kita kembali ke slide untuk membahas terkait dengan kompres. Oke, kita kembali ke sini, bolak-balik mencari bahan ajar. Next, ini setelah kita bahas tadi terkait dengan light massage, kita membahas tentang aplikasi dari kompres hangat dan dingin. Aplikasi kompres hangat dan dingin ini juga tadi sebagai salah satu teknik stimulasi kulit dan jaringan di bawahnya. Tentu dengan sensasi panas, hangat ya, dan dingin. Tujuannya untuk menurunkan nyeri, kejang otot, maupun peradangan. Untuk kontraindikasinya bisa kita lihat bersama, bisa seperti penurunan atau tidak adanya sensasi, ya. Jadi gangguan neuron, gangguan saraf
ya. Kemudian penurunan sirkulasi, serta ada penurunan kemampuan untuk berkomunikasi dari pasiennya. Untuk prosedurnya, nah baik, kita membutuhkan botol air panas. Saya hilang lagi medianya. Maaf sebentar. Kayaknya kalau tadi dibuka ya full screen itu jadi agak masalah ininya, PPT-nya, medianya ya untuk share screen. Tapi dicoba lagi saja lah. Oke, di sini ada botol air panas ya, kemudian ada electric heating pad, ini juga bisa kita pakai, tinggal di on kan, ada yang bisa menyimpan daya sehingga kita tidak langsung hubungkan dengan sumber listrik. Kemudian kompres panas dan lembab juga bisa menggunakan basah ya, jadi handuk yang dicelupkan dulu ke air hangat. Rendam hangat pun dalam bak atau air mengalir juga bisa. Kemudian bisa menggunakan lemak parafin. Ada juga menggunakan bola lampu pijar. Serta bisa menggunakan plastik tahan air dengan atau tas dengan es yang mencair. Ini untuk yang dingin. Bisa juga menggunakan gel beku, rendam es, kain, atau handuk yang dimasukkan ke freezer. Oke, saya ada masalah ini dengan media. Mohon maaf. Oke, jadi nanti saya tidak besarkan lah ya itunya medianya karena ada berkali-kali masalah. Kita lanjutkan ya, mohon maaf harus nggak bisa di slideshow karena dari tadi saya kalau buka slideshow mati, PPT-nya tidak connect. Oke, kita lanjutkan, tinggal sedikit ada prosedurnya, kita bisa menjelaskan dulu inform concern bagaimana terkait dengan penggunaan aplikasi panas atau dingin, kemudian alasan pasien diberikan ini, bagaimana hal ini bisa menurunkan nyeri pasien. Pasien bisa memilih stimulasi kulit yang nyaman dan yang tersedia. Instruksikan bagaimana indikasi, frekuensi, serta bagaimana cara menggunakannya. Tentukan juga kondisi kulit dan identifikasi, kaji setiap perubahan yang memerlukan perubahan prosedur ataupun bila muncul kontraindikasi stimulasi. Pilih area ya, pertimbangkan area alternatif ya jika aplikasi langsung pada area yang nyeri tidak memungkinkan. Contoh berdekatan dengan yang berdekatan dengan area nyeri di bagian distalnya, atau tadi seperti saat pemijatan bisa di area yang terkena pertengahan antara area yang terkena dengan area otak, ataupun juga bisa kontralateralnya. Bungkus ya, tidak langsung diaplikasikan media yang kita pakai, media panas atau dinginnya. Bungkus aplikasi, perangkat aplikasi panas dan dinginnya menggunakan kain pelindung sehingga tidak langsung menyentuh kulit ya, mengurangi cedera pada kulit. Gunakan juga kain lembab di sebelah kulit untuk meningkatkan sensasi dingin atau panas bila diperlukan. Gunakan es setelah keselio atau ada dislokasi ya, dislokasi pergelangan sendi, kaki, tangan, ini untuk mengurangi edem. Kalau ada dislokasi jangan dilihat indikasi apakah bisa juga menggunakan kompres hangat. Diikuti dengan istirahat, kompresi, dan elevasi tungkai. Instruksikan bagaimana menghindari kerusakan jaringan yang berhubungan dengan aplikasi panas atau dingin ini. Periksa suhu aplikasi terutama saat menggunakan kompres panas. Tentukan durasi aplikasi berdasarkan respon verbal,
Juga kita bisa amati perilaku pasien dan biologis pasien. Untuk selanjutnya, atur waktu sesuai aplikasi dengan hati-hati. Hindari penggunaan panas atau dingin pada jaringan yang telah terkena terapi radiasi. Karena terapi radiasi sendiri bisa menimbulkan luka bakar. Kemudian periksa situs dengan hati-hati, area yang kita aplikasikan dengan hati-hati untuk tanda-tanda iritasi kulit atau kerusakan jaringan selama 5 menit pertama penggunaan aplikasi. Ubah tempat aplikasi dingin dan panas ini bisa ganti bentuk stimulasi jika upaya bantuan kita tidak tercapai, nyerinya tidak menurun. Evaluasi kondisi umum, keamanan, kenyamanan selama perawatan. Oke, juga instruksikan pasien untuk tidak menyesuaikan pengaturan suhu secara mandiri tanpa instruksi perawat sebelumnya. Komunikasikan apakah aplikasi dingin ini mungkin menyakitkan, ya mungkin sebentar saja akan terasa mati rasa di awal-awal pemberian. Anjurkan untuk menghindari cedera pada kulit setelah stimulasi, serta evaluasi dan dokumentasikan respon aplikasi yang kita berikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Anda bisa merujuk jurnal penelitian tadi, pengaruh pijat terhadap intensitas nyeri pasien pasca bedah jantung. Penulisnya adalah, penelitinya adalah Siddiq Awaludin, peneliti pertama, itu tadi yang mensimulasikan light massage, serta saya pribadi. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada ilmu yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.